Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata indah dari saya pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kita belajar surat Al-Ma'idah ayat pertama yang insya Allah sampai ayat yang keempat. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang kita belajar tartil. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis syaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله
mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Nah, demikian tadi kita belajar tartil. Nanti kita dengarkan videonya. Kalau ada yang benar, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, kita tahu letak kesalahannya. Sekarang kita belajar tafsir. Apa sih maknanya, apa isi kandungannya, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari kita membaca surat Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 4. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Maidah artinya hidangan, terdiri dari 120 ayat, termasuk surat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Dinamai juga surat Al-Uqud, perjanjian-perjanjian, dan Al-Mu'iz, yang menyelamatkan. Ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Nah, jadi ayat 1 itu menerangkan Allah memperingatkan kepada orang yang beriman. Nah, orang yang sudah mengimani dengan membaca 2 kalimat syahadat kan sudah Islam, ya. Kemudian dia sudah sholat, berarti wis Islam, ya. Terus mereka sudah zakat, berarti wis Islam. Terus dia sudah puasa, berarti wis Islam. Terus kemudian dia mengerjakan haji apabila mampu, berarti Islam. Selamat berarti yang diterangkan umat-umat yang beriman. Kon memenuhi akad itu perjanjian. Nah, serah terima, saling menghalalkan, itu jenenge akad perjanjian, ya. Terus dihalalkan binatang ternak itu pokoknya enggak bertaring, terus enggak binatang yang melata, terus apalagi ya, binatang yang hidup di 2 tempat. Nah, pokoknya binatang ternak itu yang dihalalkan seperti sapi, domba, terus unta, dan lain-lainnya yang dihalalkan, ya. Pokoknya binatangnya enggak bertaring, enggak melata. Seperti ular, ya, melata itu, terus enggak bertaring, ya. Ular itu kan bertaring, berarti haram. Nah, kucing bertaring, haram. Nah, macan bertaring, haram. Ya, jadi binatang ternak ini yang diternakkan, yang dihalalkan, tapi bukan ternak babi, ya. Haram kalau babi. Terus apabila kamu itu berburu, tidak boleh pada waktu mengerjakan haji. Ini aturan Gusti Allah, yaitu kehendak ini Gusti Allah, ya saksire Gusti Allah, ya. Jadi ini aturan pada waktu haji, nggak boleh berburu, nggak boleh membunuh binatang lah. Diharamkan. Lain di luar ibadah haji ya boleh berburu, ya. Sak karep-karepmu ya berburu, di luar mengerjakan ibadah haji, ngono lho. Iki hukume Gusti Allah, terserah Gusti Allah ya sing gawe aturan. Sing penting makhluk iku mendengar dan taat, ngono wis titik, ya. Kok sebabnya apa ora usah, wis pokoke manut ngono ae dawuhe Gusti Allah liwat firman-E, lek ibadah haji aja berburu, ngono wis titik. Terus ayat 2, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum
suatu kaum ya, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Subhanallah. Jelas sekali ayat ini ya, menjelaskan, memperingatkan orang-orang yang beriman, ditoto akhlaknya ya. Jangan kamu melanggar syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar agama Allah itu seperti ya, mengerjakan ibadah haji dan amalan-amalan waktu mengerjakan ibadah haji maupun tempatnya aku syiar Gusti Allah, syiar agama ini Gusti Allah. Ngono ya. Syiar piye yo? Kok dikatakan syiar itu berarti pelajaran yang harus dipahami oleh umat manusia di seluruh dunia. Syiar kok roh saiki ya dilihat dari YouTube ngono ya, dari TV, YouTube dan media sosial yang lainnya. Itu Mekah itu orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang-orang pasti bertanya, itu kenapa? Itu apa? Itu ibadah apa? Kenapa? Itu mesti bertanya. Makanya itulah yang namanya syiar. Orang itu mesti bertanya, wah, itu letaknya di Mekah ngono. Lek wong mengetahui melihat data di situ sedang apa dan itu ajaran apa. Terus akhirnya memahami, iki wong Islam, Gustine Gusti Allah, Nabi Muhammad. Terus dia iki tawaf mengelilingi Ka'bah dengan berdoa, itu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, yang menjadi suri teladannya Nabi Ibrahim. Terus Siti Hajar, Nabi Ismail, ada berkaitannya seperti itu ya. Itu namanya syiar, luas toh akhirnya engko. Nabi Ibrahim dahulu menikahi Siti Hajar ke Mekah, terus di situ mendirikan Masjidil Haram, Nah, itu akhirnya syiar. Syiar itu tempat dan ibadahnya itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Nah, tempat-tempatnya pun ada. Kisahnya Siti Hajar ketika sa'i ke Safa ke Marwah, bolak-balik lari-lari kecil. Ternyata dulu itu ketika mencari air untuk putranya Nabi Ismail, dia berusaha. Nah, Siti Hajari berusaha lari ke sana dari Safa ke Marwah mencari air. Seakan-akan Fata Morgana itu seperti air. Setelah didatangi ternyata nggak ada. Makanya terus lari-lari kecil ya dari Safa ke Marwah itu Siti Hajar. Terus kelelahan terus berdoa kepada Allah. Yang muncul di kakinya Nabi Ismail itu muncul air Zam-Zam. Itulah makanya orang itu disuruh untuk berusaha, tapi Allah lah yang menentukannya, ngono ya. Itu jenis syiar, wis luas banget iki golek diterang nih masalah syiar agama Allah itu yaitu Mekah Baitullah ya. Tempat untuk haji umat Islam seluruh dunia ya, maupun umroh. Terus apalagi nggak boleh melanggar bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang ya, diharamkan. Nah, ada bulan-bulan yang diharamkan perang itu nggak oleh. Nah, ada bulan-bulan tertentu di dalam Islam nggak boleh berperang. Binatang hadiah yang tidak boleh diganggu. Jadi binatang yang diberi kalung supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Nah, kuwi iki nggak boleh diganggu, ngono ya. Lek binatang hadiah itu unta, lembu, kambing, biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Kuwi jenenge binatang hadiah, ngono ya. Lek binatang kolaid, kuwi binatang hadiah yang diberi kalung supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah, ngono ya. Dan apa yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah ya. Dan nggak oleh berburu. Tapi kalau setelah mengerjakan ibadah haji berburu oleh, menurut ya. Terus nggak oleh lagi membenci ya kaum yang menghalang-halangi kamu ke Masjidil Haram, menurut. Nggak oleh loh.
benci itu enggak olah loh ya. Orang-orang yang zalim pada orang-orang yang ibadah haji. Gak oleh malas dengan perbuatan buruk loh ya. Perbuatan mereka yang jelek gak boleh dibalas dengan keburukan. Orang-orang yang ke Masjidil Haram dialang-alangi ya oleh orang kafir ya. Kamu tidak boleh membenci orang kafir itu. Kamu tidak boleh berbuat aniaya kepada orang yang menghalangimu itu. Kon sabarlah. Jadi uang Islami ternyata rahmatan lil alamin ya. Bayangkan uang mau ke Masjidil Haram dihalangi orang yang zalim ya. Uang zalim kuwi lah, gak boleh dibenci, gak boleh dimusuhi, ngono ya. Gak boleh diajar, gak boleh dibalas dengan kekerasan. Gak boleh di dalam waktu haji itu loh ya. Gak boleh ngono kuwi. Biarlah mereka ya berbuat zalim lah, kezalimannya untuk dirinya sendiri. Ojo sampai mendorong hatimu kasar ngono loh ya, mendorong hatimu balas dendam, mendorong hatimu berbuat yang keji ya. Intine kon sabar ngono ya. Gak boleh tukaran. Padahal mereka itu salah menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram. Wong sing enggak sabaran ngono yo ditantang malahan. Tapi gini kok Islam enggak boleh. Jangan membenci mereka, jangan memusuh mereka ya. Jangan berbuat aniaya ngono ya. Kon sabar. Itulah Islam ternyata rahmatan lil alamin. Lan disuruh untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan, dalam hal ibadah, mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh tolong ya, tolong menolong. Kon malah disuruh oleh Allah tolong menolong. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kebajikan itu luas toh artinya. Kebajikan menolong orang yang kesusahan, berbuat baik, sedekah, berucap yang baik, berakhlak yang baik, tidak sombong, rendah hati. Semuanya itu kebajikan ya. Takwa. Lah kalau takwa menyangkut keseluruhan ya. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pokoknya perintah Gusti Allah sing diajarne Al-Qur'an kon lakoni. Lah larangan Gusti Allah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Kan menjauhi wis titik ngono yang namanya takwa itu. Tapi takwa itu bukan identik dengan akhirat saja ya. Takwa itu dunia itu ya takwa. Contohnya bekerja yang halal itu ya takwa. Terus berakhlak mulia terhadap sesamanya itu ya takwa. Pokoknya artinya luas ya. Takwa itu artinya luas banget. Terus enggak oleh tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Contohnya sampai ngutangi duit uang kok tinggi judi. Ya enggak api, ya enggak oleh. Aku tolong menolong dalam hal dosa. Judi kan dosa. Kok malah mbak utangi tinggi judi. Terus tolong menolong dipinjami alat tapi tinggi ngerampok. Alatnya tinggi ngerampok. Ya enggak oleh. Berarti tolong menolong dalam hal berbuat dosa itu enggak boleh. Makanya sebagai umat Islam harus hati-hati. Ya, kalau kita itu mengerti perintah Allah, larangannya, kita ibarat bisa berjalan, bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Kon bertakwalah kepada Allah ya. Sungguhnya Allah amat berat siksanya. Siksanya Gusti Allah itu berat ya. Makanya apa-apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa-apa yang dilarang dijauhinya. Ya. Luas banget iki. Pelajaran ini masalah ini tentang syiar agama Allah ya, berkaitan dengan haji ke Baitullah. Terus ada pertanyaan ya. Haji ke Baitullah kuwi hanya wajib bagi yang mampu ya. Terus yang tidak mampu seumpama dapat hadiah haji, apakah hajinya itu termasuk orang mampu? Ya iyalah di sini mampu terserah, mampu dalam arti orangnya sehat, satu ya, mampu perjalanannya ya. Kemudian seumpama yang ditinggalkan di rumah itu ada makanan ya, apabila ditinggal selama haji itu ada makanan, wis mampu berarti. Mbok kuwi enggak melihat apa iki tuku tiket pesawat untuk perjalanan ke Baitullah itu disumbang orang apa dihadiahi orang. Yang penting mampu, berarti itu Gusti Allah mengangkat derajat hambanya ya, walaupun miskin tapi dipanggil. Mbah lewat lantaran mungkin juga hadiah haji, hadiah umroh. Nah, itu ya mampu termasuk. Yang penting sehat, ngerti ilmunya, terus masalah berangkat ke sana itu dibantu orang, berarti wis mampu, ya. Tetap sah, hajinya sah, umrohnya sah. Nah, itulah tolong menolong dalam hal kebajikan termasuknya ya, menolong menghajikan orang miskin dihajikan.
Oh, berarti wis mampu, wis dipanggil Gusti Allah. Kuwi berarti tolong menolong, hartanya orang kaya itu berkah. Ngono ya. Berarti dia mampu sudah ya. Pokoknya sehat walafiat. Apalagi orangnya sudah sehat, berangkatnya haji uangnya itu dari penghasilannya sendiri, memang sudah mampu, yang ditinggalkannya juga sudah banyak ya. Kebutuhan rumah tangga yang tinggalkannya di rumah itu makanan pokok ada. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sekarang ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ini diterangkan ya, Islam itu memang diatur, fikih ini termasuk ya. Bangkai itu ya haram apabila disembelih ya. Binatang kalau sudah jadi bangkai ya haram dimakan, kecuali bangkai binatang laut. Binatang laut itu ikannya walaupun sudah mati ya tetap halal. Yang namanya bangkai itu binatang yang di darat, seperti kambing, itu kan halal ya, binatang halal. Tapi kalau sudah jadi bangkai kemudian kamu sembelih ya, itu jadi haram. Kambing yang sudah mati ya, kemudian kamu sembelih, kamu sate, kamu jual, yang makan orang, itu yang dosa siapa? Pedagangnya. Mergo kambingnya sudah jadi bangkai. Walaupun kamu sembelih dengan nama Allah lah, bismillahirrahmanirrahim lah, wong wis mati ya. Nah, kuwi enggak oleh, mereka bisa dibangkai. Terus darah, sampai nyembelih sapi darahnya mbok tadai. Haram kuwi, darah enggak boleh. Wong kuwi kotoran no. Mergo darah dikeluarkan dari binatang itu agar bersih dagingnya. Makanya tidak boleh, walaupun sapi itu adalah binatang halal, tapi apabila kamu pas disembelih pada hari korban ngono kayak nadai kok darah, kemudian kamu masak, itu haram. Nah, diharamkan makan darah kuwi. Walaupun binatang itu adalah binatang halal seperti sapi, kambing, unta. Haram ya. Nadai darah ya, kemudian dimasak. Sekarang daging babi. Daging babi kuwi haram ya. Bahkan alat masaknya ya itu harus disiram 7 kali. Maksudnya disiram 7 kali ya. Dan dengan debu ngono lho ya. Diilai wajane kuwi lho ya, carane mensucikan lho ya. Cara membersihkan lho ya. Diusuk-usuk karo debu, baru ngono dibuasuh ngono ya. Lek orang ngono ya panggah tetep haram ya, walaupun dibawur sih kaya apa ya. Kuwi padahal alate ya. Alate carane kaya ngono kuwi. Termasuk najis mughaladzah seperti anjing ya. Babi itu. Tingkatannya loh ya. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, binatang halal seperti sapi, kambing, unta, tapi cara menyembelihnya bukan karena nama Allah ya. Wis jadi haram. Makanya kalau seorang muslim itu di negeri mayoritas non-muslim, hati-hati ya. Mereka menyembelih binatang kadang cuma hanya cerot, enggak disebutkan nama Allah. Terus bagaimana menurut hukumnya? Makanya kalau kamu hidup di mayoritas non-muslim, lebih baik makan telur aja ya. Makan telur dan ikan laut. Itu pun dimasak sendiri kalau bisa ya. Kalau di masakan mereka yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, nanti minyaknya itu kadang bekas untuk masak daging babi, kemudian untuk menggoreng ikan. Nah, itu jadi campur aduk kan ya, jadi haram ya.
Hati-hati ya umat Islam itu ya. Jadi kalau di negeri non muslim lebih baik makan telur. Kalau proteinnya telur, kalau tidak telur ikan, makanan dari laut ya. Walaupun bangkai ya laut itu tetap halal. Nah, jadi mudah sekali ya. Tetapi ya ada di situ ada masakan atau toko ya, kok toko, warung ya makanannya, warung khusus umat Islam. Berarti di situ dijamin kehalalannya, maka boleh masuk di situ. Ada tulisannya ya, warung khusus untuk umat Islam. Nah, jadi di situ dijamin ya, memang dari alatnya ya memang khusus, enggak dileboni daging-daging babi ngono ning kono kuwi. Khusus warung khusus umat Islam ngono. Maka boleh ning kono ada dikatakan warung makruh warung tok ngono ya. Lebih baik mundur ya. Di situ ada tulisannya warung untuk umat Islam lah. Insya Allah dijaga ya kehalalannya. Nah, ini tadi menerangkan babi ya. Terus binatang yang disembelih bukan nama selain Allah. Wih, jadi haram ya, baik yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Wih, lek mati ya. Terus kamu tidak tahu ya, lek wis mati ya haram. Nanti kalau belum mati ya jatuh blok ngono jatuh ngono. Tapi cek urip terus kamu sembelih bismillahirrahmanirrahim sering jadi halal. Tapi lek binatang itu suatu sudah jatuh terus mati ya wis jadi batang. Enggak oleh, walaupun kamu sembelih dengan nama Allah ya tetap diarani batang, enggak oleh dimakan karena haram. Kecuali yang sempat disembelih apa dengan nama Allah ngono ya. Ini pitik ngono ya, ketabrak motor. Kemudian kok cek urip ngono lho, cek klepek ngono ndang dijumukne lah pisau yang tajam, langsung disembelih di tempat itu ya. Dan nafasnya gerak ngono kuwi nang sembelih. Terus diharamkan lagi mengundi nasib dengan anak panah. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Jadi akan melakukan dan tidak melakukan itu diundi ngono lho ya. Oh ya enggak oleh. Iki jenenge fasik. Lah ibaratnya seperti orang judi ngono lho ya. Lodok lah ya. Terus dengan uang tau itu. Enek sing entuk seumpama lek menang yo entuk duit ngono. Lek kalah yo ngaplo ngono. Lah, ini kan mengundi nasib dah ya. Ya lek pas nasibe apik ngono, duite entuk akeh menang. Tapi pas dilempar, pas kalah wis duite ilang. Lah, kuwi ya seperti itu lek nek Indonesia ngono lho ya. Kuwi jenenge fasik gak oleh diharamkan. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contohnya di padang gurun, gak oleh makan ular. Wah, ini kan makanannya enak makruh ular. Yo sing dipangan ular kuwi untuk mengganjal perutnya, yo sekedarnya saja. Kuwi yo karo Gusti Allah diampuni ngono lho ya. Ngono lho ya, maksudnya seperti itu. Terus ayat 4. Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Subhanallah. Dihalalkan yang baik-baik. Buruan yang ditangkap, binatang buas yang dilepas dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Komodgaro diajarkan binatang buas itu terus akhirnya menangkap apa iki buruannya ya, terus diberikan kepada tuannya, kemudian disembelihnya. Nah, itu boleh ya. Binatang buas itu maksudnya waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri, menyebutkan di waktu menerkam buruan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Kalian tapi berarti masih dalam keadaan hidup ya. Kalau sudah jadi bangkai yo jadi bangkai gak boleh ya. Dalam arti melepas gitu binatang itu hukum dimakan loh, hukum sampai dimakan oleh binatang itu ya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi binatang yang dilepas, buas yang dilepas ya, terus menerkam binatang yang halal seperti contohnya apa ya di hutan itu ya.
kelinci, kidang, kuwi ya termasuk halal toh ngono. Pokoknya binatang itu belum sampai dimakan oleh binatang buas itu sendiri, berarti dalam keadaan mungkin masih dicekik lehernya, dengan taringnya masih terluka dan masih hidup. Lah, diberikan pada tuannya, baru oleh tuannya disembelih. Insya Allah seperti itu ya. Memahami seperti ini. Binatang dilepas dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini binatang yang ditangkapnya itu mati ya. Berarti wis halal. Sebagai ganti binatang itu menerkam buruannya itu, jadi diberikan kepada tuannya dalam keadaan sudah mati. Tapi tuannya itu pas waktu melepaskannya itu sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ganti apabila binatang itu menerkam binatang buruannya seperti kelinci, maka kelinci itu apabila mati maka dianggapnya sudah sebagai pisaunya ya. Jadi mati dianggap binatang buas itu sudah menyembelihnya. Makanya melepaskan binatang buas tadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Binatang buas seperti apa ya? Masuk anjing. Anjing itu kan najis mukolato. Seperti apa ya binatang buas itu? Binatang buruan itu. Sampai binatang itu ya, kemudian digigit oleh anjing ya. Kemudian neng kono kuwi ada najisnya ya, otomatis ya dibasuh 7 kali ya. Oh, seperti burung elang ya, burung raja wali itu kan bisa mencari buruan toh ya di hutan itu. Seperti burung-burung besar itu ya. Nah, itu apabila mencari buruan ya, seperti kelinci tengah hutan bisa aja ya. Dibawa terbang, diberikan tuannya. Nah, kalau anjing ya enggak najis ya, seumpama dilepas kemudian dibunuh oleh anjing, digigitnya mungkin nggak sampai cara buruannya itu nggak sampai terluka mungkin ya, cuma diciwing dengan taringnya gitu loh ya, diciwing dengan taringnya terus diberikan kepada tuannya. Insya Allah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi keterangan surat Al-Maidah dari 1 sampai 4, khusus buat anak-anakku ya, bukan buat umum, sebab aku juga masih belajar. Ini adalah dokumentasi, dokumen ya, ibaratnya aku belajar, aku abadikan ya, untuk aku belajar sendiri. Nanti kalau aku ada kesalahannya itu aku tahu, dan apabila ada kurang lebihnya aku bisa memperbaiki. Makanya mutu aku, apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, boleh diikuti. Kalau ada yang salah, boleh dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.